Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Dan terus terang saya kaget sekali ya. Tiba-tiba ada berita yang mengatakan Bahar Smith tertembak atau apalah. Walaupun saya tidak suka ya dengan Bahar Smith, tetapi hal tersebut saya tidak membenarkan adanya penembakan terhadap Bahar Smith tersebut. Bahkan berbagai macam spekulasi pun datang. Ya, apakah Bahar Smith yang kemarin tentang ceramahnya menyebut hal-hal yang tidak diinginkan ya oleh sebagian masyarakat, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, dan tetapi ternyata akhirnya sekarang ini terungkap. Di sini ada berita dari CNN Indonesia. Tak ada saksi penembakan Bahar Smith. Polisi pun juga tidak menemukan proyektil. Nah, apakah ini ada drama ya? Biasanya kan kalau ada hal semacam ini pasti ya ada saksi lah minimal. Dan pasti juga akan ditemukan lah 1 atau 2 proyektil peluru tersebut. Tetapi di sini tidak ditemukan oleh pihak kepolisian. Apakah ini hanya drama karena Bahar Smith ya bisa jadi tidak ada yang mendengarkan lah ceramah-ceramah dari Bahar, karena memang cenderung ceramahnya ya seperti itulah, tentang provokasi dan lain sebagainya. Akhirnya kepengen didengar, akhirnya membuat drama seperti ini. Ini sama halnya pada saat lalu ya, Bahar Smith juga pernah ada yang meneror, yaitu kalau nggak salah sih kepala anjing atau kepala babi gitu loh. Tetapi itu juga kasusnya sampai saat ini juga belum tahu kebenarannya, yaitu tentang isi paket kepala anjing atau kepala babi. Saya lupa. Itu juga belum tahu sampai saat ini kebenarannya bagaimana. Apakah itu juga drama juga? Ini bahkan juga dikomentari oleh Denny Siregar, drama song. Nah, dari sini saya sangat penasaran sekali, beritanya seperti apa sih kok sampai ada drama seperti ini. Polisi menyebut pihaknya tak menemukan proyektil di lokasi yang diduga menjadi tempat kejadian perkara. Bahar bin Smith ditembak oleh orang tidak dikenal. Pendalaman kasus ini dilakukan dengan langsung terjun olah TKP karena tak ada saksi dalam kasus penembakan tersebut. Penembakan yang diduga yang dialami oleh Bahar Smith ini disebut terjadi sekitar Pusdiklat Dishub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada 12 Mei. Tetapi sekarang 15 Mei ya, kok baru viral sekarang ini? Biasanya kalau kejadian seperti ini, apalagi menyangkut tentang Bahar Smith, pasti viral seketika itu. Misalkan kejadian tanggal 12 ya langsung viral. Apalagi sekarang media sosial itu sangat masif sekali, banyak penggunanya. Jadi tidak mungkin lah sampai terpending berhari-hari. Sampai tanggal 15 Mei ini baru viral tentang Bahar Smith. Bahkan sampai saat ini juga nama Bahar Smith trending di Twitter. Tidak ada proyektil, kata Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo saat dikonfirmasi pada 15 Mei. Tompo belum mau bicara banyak soal dugaan aksi penembakan tersebut sebab kata dia proses penyelidikan masih berlangsung. Terkait kejadiannya masih didalami. Jadi belum ada kesimpulan terkait tentang kejadiannya termasuk penyebab lukanya, ucap Tompo. Bahar bin Smith melaporkan soal aksi penembakan oleh orang tak dikenal ke pihak yang berwajib. Laporan terdaftar dengan nomor RP 2023 SPKT Polsek Kemang, Polres Bogor, Polda Jabar. Tompo mengatakan Bahar Smith mengalami luka di bagian perut, namun pihaknya masih mendalami lebih lanjut. Ada luka di perut, namun kondisi dan penyebab luka belum bisa diinfo karena visum belum keluar, ucapnya. Ya, kalau memang kejadian ini benar ya pasti akan segera dilakukan penangkapan lah. Pasti kepolisian juga akan langsung bergerak, walaupun Bahar Smith juga sering mengkritik tentang pemerintahan dan sebagainya. Di sini pihak kepolisian bahkan juga langsung merespon lah laporan dari Bahar Smith ini. Itu menunjukkan pihak kepolisian independen lah. Jika ada kejadian yang tidak menyenangkan, pasti akan langsung diproses siapapun yang melaporkan. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya di sini gimana? Ini langsung ingat ya, di sini siapa namanya? Aduh, lupa. Kayaknya si Jumbo yang bilang rumahnya ditembak sniper terus kabur. Jangan-jangan ini juga perencana kabur. Wah, polisi garcep sebelum mereka sempat buka donasi, belas kasihan. BRS adalah nama gerombolan mereka. Seperti yang pernah Bang Den katakan, buat sendiri, ribut sendiri. Itulah atur drama.
Sinetron kalengan mereka yang seolah-olah pengen pamor. Nggak tahu malah tekor. Sarumpait, ya ini juga Sarumpait. Pada waktu operasi plastik kemarin juga Ratna Sarumpait mengaku digebukin. Tetapi ternyata ketika pihak kepolisian langsung terjun dan menyelidiki, ternyata ya hanya operasi plastik. Aksi tipu-tipu cari simpati biar terkesan dizolimi agar masyarakat iba, nggak ngaruh. Dah pernah basi. Kasihan cucu Nabi mainnya nggak mutu. Aku kok yakin dia memang ditembak, pasti gara-gara rebutan lahan atau rebutan ya seperti itulah. Padahal kalau di sini dilihat sih, Bahar selalu ada pasukannya seperti ini. Ya kalau menurut saya sih pasti yang nembak pasti akan ketakutan ya melihat pasukan dari Bahar ini. Ya tetapi apa boleh buat, dari berita yang beredar di sini menyebut pihak kepolisian tidak menemukan proyektil di tempat kejadian. Dan bahkan juga di sini pihak kepolisian juga tidak menemukan saksi penembakan Bahar Smith. Jadi Anda bisa menyimpulkannya sendirilah. Ini hanya drama atau memang ada yang melakukan hal seperti ini kepada Bahar. Kita tunggu sajalah karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Ya semoga saja kalau memang ada pelakunya ya langsunglah segera diamankan. Maksudnya apa? Maksudnya gimana? Dan semoga supaya lebih clear dan lebih jelas motif-motif dari pelakunya seperti apa. Kalau memang benar-benar ada yang melakukan aksi tersebut kepada Bahar Smith. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Polisi menyebut pihaknya tak menemukan proyektil di lokasi yang diduga menjadi tempat kejadian perkara tepake Bahar bin Smith ditembak oleh orang tidak dikenal. Pendalaman kasus ini pun dilakukan dengan langsung terjun olah TKP karena tak ada saksi dalam kasus penembakan tersebut. Penembakan yang diduga dialami oleh Bahar bin Smith itu disebut terjadi sekitar Pusdiklat Dishub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada Jumat 12 Mei malam. Tidak ada proyektil, kata Kabitumas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo saat dikonfirmasi pada Senin 15 Mei. Tompo belum mau berbicara banyak soal dugaan aksi penembakan tersebut, sebab kata dia proses penyelidikan masih berlangsung. Terkait kejadiannya masih didalami, jadi belum ada kesimpulan terkait tentang kejadiannya, termasuk penyebab lukanya, ucap Tompo. Bahar bin Smith melaporkan soal aksi penembakan oleh orang tidak dikenal ke pihak berwajib. Laporan terdaftar dengan nomor LPB V 2023 SPKT Polsek Kemang Polres Bogor Polda Jabar. Tompo mengatakan Bahar bin Smith mengalami luka di bagian perut, namun pihaknya masih mendalami lebih lanjut. Ada luka di perut, namun kondisi dan penyebab luka belum bisa diinfo karena visum belum keluar, ucap dia. Tompo pun menyampaikan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait aksi penembakan oleh orang yang tidak dikenal itu. Kejadian tersebut karena tidak ada saksi, maka kita masih menyelidiki kejadian tersebut, ucap dia. Terpisah, Kapolres Bogor AKBP Imam Imanuddin mengatakan pihaknya tengah menindaklanjuti laporan tersebut. Kata dia pihaknya juga telah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas peristiwa penembakan tersebut. Kami sudah meminta tim penyelidikan dan penyidikan atas laporan yang disampaikan oleh Bahar. Kami sudah olah TKP dan akan meminta keterangan terhadap saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut, tutur Iman. CNN Indonesia.com sudah meminta klarifikasi soal kasus tersebut ke pengacara Bahar, Aziz Yanuar, namun belum mendapatkan respon hingga berita ini dipublikasikan, terangnya.
Bahar Smith dikabarkan ditembak oleh orang tidak dikenal. Polisi saat ini menyelidiki laporan penembakan tersebut. Dilansir dari Detik News, Kapolres Bogor AKBP Imanuddin mengatakan pihaknya sudah menerima laporan tersebut. Akan tetapi, Iman tidak menjelaskan secara detail terkait peristiwa yang dilaporkan oleh Bahar Smith. Kami sudah menerima laporan yang disampaikan Bahar Smith kepada pihak kepolisian, dan saat ini kami sedang menindaklanjuti laporan tersebut, ucap Kapolres Bogor AKBP Imanuddin kepada Detik.com pada Senin 15 Mei. Menurut Iman, pihaknya sudah membentuk tim untuk menyelidiki laporan Bahar terkait penembakan tersebut. Pihak kepolisian juga sudah melakukan proses olah TKP terkait kasus ini dan akan meminta keterangan dari para saksi-saksi. Kami sudah membentuk tim penyelidikan dan penyidikan atas laporan yang disampaikan Bahar, ujar Iman. Kami sudah olah TKP dan akan meminta keterangan terhadap saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Di sisi lain, pengacara Bahar, Ihwan Tuan Kota, mengatakan pihaknya akan memberikan penjelasan nanti kami sampaikan. Infonya, Bahar Smith mengaku ditembak oleh orang tidak dikenal. Pengacara Bahar, Ihwan Tuan Kota, mengungkap kondisi terkini kliennya. Bahar baik dan alhamdulillah sehat. Sudah bisa beraktivitas, sudah bisa kemana-mana beliau. Cuma kan masih di rumah, kata Ihwan saat dihubungi pada Senin 15 Mei 2023. Ihwan mengatakan malam tadi dia juga sudah bertemu dengan Bahar Smith. Kondisinya lanjut dia sehat dan tenang. Bahar sehat alhamdulillah. Semalam juga ketemu dengan saya. Nggak ada apa-apa, tenang aja, ujarnya. Saat ditanya soal kasus penembakan, Ihwan belum bisa berkomentar panjang. Dia mengatakan sedang berdiskusi terlebih dahulu dan segera mengungkap perkara yang ada. Jadi, kita ini masih diskusi dengan Bahar, dengan pengacara lainnya. Jadi saya belum berani memberi statement. Jadi tunggu saja. Nanti pada waktunya kita akan beri rilis. Jadi bersabar dulu. Bahar Smith dikabarkan tertembak oleh orang tak dikenal. Bahar mengalami luka di perut dalam insiden tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari Bahar dengan laporan bernomor LBB 2023 SPKT Polsek Kemang Polres Bogor. Peristiwa dilaporkan terjadi pada Jumat 12 Mei sekitar pukul 21.45. Lokasi kejadian di sekitar Pusdiklat Dishub, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut karena tidak ada saksi, maka kita masih menyelidiki kejadiannya, katanya. Ibrahim tidak merinci secara detail peristiwa yang dilaporkan oleh Bahar. Namun ia mengatakan Bahar luka di perut akibat kejadian tersebut. Ada luka di sekitar perut, namun hasil visum belum keluar sehingga kita belum bisa menginfokan lebih lanjut terkait kondisi dan penyebab luka tersebut, jelasnya. Ibrahim juga belum bisa menyimpulkan peristiwa yang dialami oleh Bahar. Polisi saat ini masih mendalami peristiwa yang dialami mantan napi tersebut. Terkait kejadiannya masih didalami, jadi belum ada kesimpulan terkait tentang kejadian termasuk penyebab lukanya. Bahar Smith dikabarkan tertembak oleh orang tidak dikenal di sekitaran Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Bahar pun datang sendiri ke Polsek Kemang untuk membuat laporan. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan laporan tersebut teregistrasi dalam laporan polisi
nomor LP B Romawi 5 2023 SPKT Polsek Kemang. Kejadian tersebut karena tidak ada saksi mata, kita masih menyelidiki kejadiannya, kata Ibrahim Tompo pada Senin 15 Mei. Dia juga mengungkapkan Bahar bin Smith mengalami luka di sekitaran perut, namun kepolisian masih menunggu hasil visum. Hasil visum belum keluar, sehingga kita belum bisa menginfokan lebih lanjut terkait kondisi dan penyebab luka tersebut. Sementara Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin mengungkapkan, laporan polisi tersebut dilakukan sendiri Bahar bin Smith di Polsek Kemang. Bahar Smith pun langsung datang ke Polsek untuk membuat laporan dan memberikan keterangan, kata Iman. Sementara kuasa hukum Bahar Smith, Ikhwan Tuan Kota, memastikan pimpinan Ponpes tersebut dalam kondisi baik. Bahkan juga diketahui beberapa tahun lalu, pondok pesantren milik penceramah Bahar Smith di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dilempar 3 potong kepala anjing oleh orang tidak dikenal pada Jumat 31 Desember pada dini hari. Pengacara Bahar, Ikhwan Tuan Kota, mengatakan teror itu terjadi sekitar pukul 2.30 dini hari. Ia mengatakan pihak pesantren melihat seseorang tidak dikenal melempar bungkusan kardus dan plastik berisikan kepala anjing dari luar ke area dalam pesantren. Itu dilempar ke dalam pondok oleh seseorang yang gak tahu kita identitasnya. Ada juga semacam kayu atau kusen yang dilempar. Saya gak tahu maksudnya apa, kata Ikhwan kepada cnnindonesia.com pada Jumat 31 Desember. Ikhwan berpendapat teror kepala anjing itu pasti memiliki kaitan dengan kasus hukum yang tengah membelit kliennya saat ini. Ia lantas meminta kepada semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan ketimbang melakukan aksi teror. Ngapain teror-teror? Kan sudah ada yang laporin. Kita hormati saja. Gak usah pakai teror segala, kata dia. Terpisah, pengacara Bahar lainnya, Aziz Yanuar, menjelaskan pelemparan kepala anjing itu dilakukan oleh 4 orang tidak dikenal menggunakan sepeda motor. Dilempar plastik hitam berisi kepala anjing 3 dan dus bertuliskan jangan dibuka oleh orang tak dikenal menggunakan sepeda motor. Setelah melempar mereka melarikan diri, kata dia. Sebagai informasi, total ada 2 laporan polisi di bawah di wilayah berbeda terkait dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Bahar. Bahar dilaporkan ke Polda Jabar dan ke Polda Metro Jaya. Ia dilaporkan seseorang bernama Tubagus pada 17 Desember yang lalu ke Polda Metro Jaya. Dalam pelaporan Bahar, ia didampingi Ketua Cyber Indonesia Husin Shihab. Sementara laporan ke Polda Jabar, Bahar dilaporkan atas kasus dugaan ujaran kebencian. Sebuah ceramah di Cimahi, Jawa Barat pada Senin 3 Januari 2021 yang lalu. Polri bahkan juga sebelumnya mengungkapkan bahwa penyidikan yang dilakukan terhadap dugaan ujaran kebencian Bahar Smith berkaitan dengan ceramah yang dilakukan di wilayah Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Ceramah tersebut dilakukan mengandung unsur ujaran kebencian dan disebarkan ke platform media sosial. Bahar Smith lantas dilaporkan oleh masyarakat sipil ke pihak kepolisian. Terlapor Bahar Smith, berkembangannya adalah ini berawal dari ceramah yang disampaikan oleh BS pada tanggal 11 Desember 2021 di Marga Asih, Kabupaten Bandung, kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Brigjen Ahmad Ramadan kepada wartawan pada Jumat 31 Desember.